Bab 2360. Pil racun adalah obat penawar. Seharusnya bisa. Nicholas Peng juga terdiam. Apakah Eric Kin pandai memurnikan obat? Dia juga tidak pernah mendengarnya. Kekuatan memurnikan obat dia seimbang dengan Owen, jadi Owen tidak bisa menyelesaikan, dirinya pun tidak maju untuk mencoba. Hanya dalam sekejap, Eric Kin malah turun tangan. Dia bukannya kultivator jalan api suci, juga merupakan penerus formasi iblis, sekarang bisa memurnikan obat. Di daftar penyakit ini, ada barang dewa yang lumayan. Eric Kin saat ini berada di dalam laut kesadaran menerima informasi dari daftar ini. Dengan mata melihat isi yang ada di daftar suci ini, meskipun kultivator tersebut sudah menulis semua masalah dengan jelas, tapi masih tidak bisa dipercaya. Jadi asalkan kultivator menekan jari di atasnya, maka informasi akan masuk ke dalam laut kesadaran kultivator. Tidak hanya pengenalan gejala yang ada di badannya, juga ada berbagai informasi yang detail. Oleh karena itu, Eric Kin tidak melihat kultivator ini, juga bisa merasakan permasalahan yang dia alami. Sangat buas dan terus menggila. Menjadi orang yang haus darah, tidak bisa mengendalikan niat membunuh. Bahkan kerabat dekat pun tidak ingat, bagaikan seekor binatang liar. Kondisi ini sangat rumit. Mungkin dalam pembinaan kerasukan iblis, mungkin juga terkena pil racun orang lain, bahkan efek samping dari keterampilan sihir. Gejala penyakit orang ini pantas saja bisa menjadi urutan pertama, memang sangat susah untuk mengobati. Namun Eric Kin melihatnya, di benak pikiran muncul beberapa cara pengobatan. Resep obat sempurna dia juga ada beberapa pil dewa untuk mengatasi masalah seperti ini. Di saat koin roh melimpah, dia pun membeli banyak resep obat dari paviliun Jubao. Di saat waktu luang, dia akan menghancurkan satu, menyempurnakan menggunakan buku langit tanpa kata. Ini membuat kemahiran resep obat sempurna yang dimiliki Eric Kin sudah mencapai tingkat yang tidak bisa dibayangkan orang lain. Gejala penyakit ini bukan master obat salah memilih pil dewa, melainkan pil dewa kurang murni, efek obat kurang kuat sehingga tidak ada reaksi. Di sisi ini kebetulan adalah keunggulan Eric Kin. Hanya saja sebelumnya ini dirinya tidak ada berjumpa dengan masalah memurnikan obat, jadi dia tidak menunjukkannya. Masuk ke dimensi pemurnian obat, meracik beberapa pil dewa, waktu terbatas, harus menjamin sampai tungku obat meledak, harus berhasil dalam satu kali. Setelah memilah semua informasi ini di laut kesadaran, Eric Kin pun mulai berpikir. Kemudian, Eric Kin keluar dari laut kesadaran kembali ke raga, tetapi tidak lama kemudian kembali masuk dalam kondisi termenung. Termenung lagi. Kelopak mata Nicholas Peng pun berdenyut, Eric Kin ini sebenarnya sedang melakukan apa? Sebelumnya mengukir pola dewa dia juga termenung, sekarang sebelum memurnikan obat dia juga termenung. Apakah kondisi termenung bisa meningkatkan daya pikir seorang kultivator? Tetapi tidak mendengar ilmu sihir seperti ini. Apa ada ini? Di waktu bersamaan, Eric Kin yang ada di dimensi memurnikan obat pun tercengang. Awalnya dia berencana seperti biasanya, mencoba meracik obat, hingga mahir, tapi di dimensi pemurnian obat sekarang, ada reiki hitam yang kondensasi dari berbagai arah. Lalu membentuk raga seorang kultivator yang sunya. Ini membuat Eric Kin kaget. Setelah dirinya mencapai fase penilaian, ini pertama kalinya mencoba menggunakan dimensi pemurnian obat untuk meracik obat. Tidak menyangka dimensi malah muncul hal aneh ini. Sosok bayangan tidak jelas ini, sebenarnya apa? Meskipun dirinya sebelum tidak pernah menggunakan dimensi pemurnian obat untuk meracik obat, tapi karena pergerakan waktu di sini sangat lambat, sudah sering ke sini, hanya saja tidak pernah menemukan kondisi seperti ini. Apakah ini berhubungan dengan kondisi kultivator tadi? Eric Kin pun terkejut. Hanya ada satu kemungkinan saja.
mendadak mengulurkan tangan, menyentuh di tengah dua alis kultivator semu ini. Sebuah reiki pun muncul dan bergerak di seluruh badan kultivator ini. Seketika, Erikkin pun paham. Sosok bayangan ini sama seperti gejala yang ada di daftar penyakit. Erikkin membuka mata, ini menandakan dimensi pemurnian obat tidak hanya bisa meracik obat. Semua hal yang berhubungan dengan memurnikan obat bisa dilakukan di sini. Jika benar seperti ini, maka sosok bayangan ilusi ini bisa saja menerima efek dari pengobatan yang dia coba. Ayo kita coba. Erikkin pun sangat menantikan, mengeluarkan tungku pencakar langit. Memanfaatkan berbagai macam rumput ajaib yang terbentuk di dimensi ini, meracik sebuah pil dewa. Mencoba memberikan pada sosok bayangan untuk memakannya, sosok bayangan ini pun bersinar beberapa kali, reiki pun berubah. Erikkin kembali memeriksa, menyadari pil dewa ini ada khasiat hanya saja tidak bisa menyembuhkan sampai akarnya. Masalah kultivator ini tidak semudah yang dibayangkan. Jika menggunakan pil dewa ini sebagai cara pengobatan, termasuk berhasil atau gagal. Coba lagi yang lain. Erikkin menjilati bibirnya, kembali mencoba cara lain. Perubahan dimensi pemurnian obat ini, adanya sosok bayangan ini bisa terus mencoba khasiat pil dewa, membuat Erikkin terus mencoba, mencari cara yang paling terbaik. Lalu pergerakan waktu di dimensi pemurnian obat ini hanya 1/12 dari dunia luar. Bisa dikatakan, 1 jam di luar, di dimensi pemurnian obat sudah berlalu 1 hari. Erikkin memiliki waktu yang cukup untuk melakukan berbagai macam percobaan. Hampir 1 hari, Erikkin pun menyadari satu hal yang luar biasa, cara pengobatan pria ini yang terbaik bukanlah pil dewa yang sempurna melainkan pil racun. Pil iblis pemakan hati merupakan pil racun level 6. Setelah menelannya, kultivator tersebut akan merasakan rasa sakit gigitan ratusan ribu serangan. Jika dalam 1 jam tidak memakan obat penawar, maka akan meninggal. Ini juga sebelumnya, Erikkin juga melakukan semua percobaan yang memungkinkan, tapi tidak bisa menyembuhkan hingga akarnya. Malah mendadak teringat cara ini. Sekali dicoba, malah mendapatkan cara pengobatan yang sempurna. Tetapi, menyuruh menelan pil racun. Apakah dia bersedia? Apa yang sedang dilakukan teman seiman Kin? Erikkin terus melakukan percobaan di dimensi memurnikan obat, orang di luar pun mulai merasa heran. Sudah hampir lewat 2 jam. Dupa sudah hanya sisa sepotong pendek, Erikkin malah berdiri dia, tidak meracik pil dewa, tidak mengerti apa yang sedang dia lakukan. Hahaha, lucu sekali. Inikah kultivator dari wilayah utara, ternyata seorang idiot. Aqualasu pun mulai menyindir. Awalnya dia sedikit khawatir, terjadi hal di luar dugaan. Tapi melihat Erikkin diam seperti patung, dia pun seketika merasa lega. Tuan, apoteker wilayah utara semakin lama semakin merosot, memilih orang seperti ini, bisa ditebak, standar level apoteker lainnya ada seberapa buruk. Dalam hal memurnikan obat harus mengandalkan lembah dewa obat, apoteker dunia luar tidak sanggup menandingi. Anak buah Aqualasu mulai berlagak. Tidak hanya mempermalukan, juga mengatakan kepada kultivator yang ada di sekitarnya. Apoteker di 4 domain dan 5 keluarga kerajaan tidak ada kemampuan, lembah dewa obat yang paling hebat. Ini adalah hal yang selalu dilakukan lembah dewa obat selama ribuan tahun ini. Menjatuhkan klub apoteker berbagai daerah, untuk meningkatkan reputasi sendiri. Bersambung.